Oke, assalamualaikum guys. Balik lagi di FS Santuy. Apa kabar semuanya nih? Semoga dalam keadaan sehat dan keadaan yang terbaik pokoknya. Nah, jadi di episode kali ini kita akan coba membahas tentang si Borzo lagi nih. Ini lagi-lagi Borzo ada mulu. Tapi ini kayaknya ini episode terakhir buat ngebahas Borzo kayaknya gitu guys. Karena sebenarnya kemarin tuh udah nggak mau bahas Borzo, tapi lagi-lagi Borzo ngebikin bahan mulu nih, ada-ada aja. Tapi kali ini lebih bukan ke sistemnya guys, tapi lebih ke apa ya, orang kantornya, mungkin orang Borzonya atau kayak staffnya atau apalah gitu, pokoknya orang kantornya gitu. Why gitu, kenapa nih gitu. Jadi ini gue kasih tau dulu, gue tuh udah jarang banget narik Borzo, kecuali kalau misalkan orderannya searah gitu kan, atau mungkin orderan yang emang pengen gue tuju kemana gitu kan, kayak ngebolang atau misalkan arah pulang kayak gitu-gitu, itu baru gue ambil. Dan itu pun jarang banget gitu guys, jarang banget gue narik Borzo tuh. Nggak, kalau dulu kan mungkin setiap hari gitu kan, atau seminggu tuh berapa kali gitu. Ini nggak sama sekali, mungkin seminggu sekali kayak gitu kan. Pokoknya tergantung orderannya itu tadi tuh. Nah, karena udah lama kan nggak dipakai, jadi kejadiannya tuh, aduh lupa hari apa ya. Pokoknya jam 11 siang tuh, inget gue jam 10 atau 11 gitu. Gue kan buka Lalamove aplikasinya. Terus ada Rara juga, Rara Delivery. Walaupun orderannya jarang banget tuh, tetap dibuka gitu di install. Dan pas gue mau buka Borzo, ternyata di ban akun gue kan. Kan udah gue aktifin kan Lalamove, Rara gitu. Pokoknya gue kalau misalkan narik ya gue aktifin semua gitu kan. Mana yang cepat ya itu yang gue ambil gitu kan. Yang cepat dan rutenya enak gue ambil biasanya gitu. Nah pas gue buka Borzo ternyata akun gue di ban gitu kan. Di ban langsung biasa, logo di ban. Kenapa gue bilang gue ngelakuin kesalahan tuh nggak mungkin, maksudnya karena gue narik aja udah jarang gitu kan. Dan tarikan yang terakhir itu udah jaraknya tuh udah jauh gitu kan, udah beberapa hari ke belakang gitu. Kalaupun itu komplain udah kayaknya udah lewat masanya gitu kan. Dan nggak ada komplain, aman-aman aja gitu kan. Terus gimana nih, gue bilang akhirnya gue nanya teman gue yang punya nomor apa, bukan nomor orang kantornya sih sebenarnya, dia nomor yang double order gitu kayak kan ada tuh di share kan yang nomor buat double order. Jadi ada beberapa nomor, nah itu gue hubungin tuh satu-satu. Dan itu ngehubunginya pun susah banget gitu kan. Ada yang nggak di read, ada yang apa namanya, dibaca doang. Ada tuh yang dibaca doang. Gue tanya langsung kan, dia pertanyaan tuh, bang ini kenapa kok akun gue tiba-tiba di ban gitu kan, dan gue ngelakuin kesalahan apa gitu kan, orang baru mau narik lagi gitulah kurang lebih pertanyaannya. Terus ada yang ngebales jadi beberapa orang itu ada yang ngebales. Terus gue tanya, bang ini kenapa akun gue di ban gitu kan, padahal gue mau narik nih gitu. Terus kata dia, ya kalau misalkan mau buka akun itu ke kantor, datang aja mas katanya. Maksud gue itu mah gue tahu gitu kan, gue pengen nanya kenapa akun gue kok di ban gitu kan, padahal gue udah jarang narik. Terus gue bilang, ya saya nggak ngelakuin kesalahan apa-apa kok, akun saya tiba-tiba di ban. Dia masih kekeh dan gak ngasih tahu permasalahannya apa gitu kan. Pokoknya kata dia nggak mungkin kalau misalkan nggak ada kesalahan tapi akun di ban gitu kan. Nah terus udah itu terakhirnya ke dia kalau misalkan mau ini, dia nggak mau berargumen, nggak mau ngasih tahu kenapanya, langsung nomor gue diblok gitu kan, langsung checklist satu. Udah itu ya udah, berarti udah nggak bisa dihubungin kan. Terus gue coba teleponin yang lain, nah ternyata ada satu yang tadi chatnya dibaca doang itu online kan. Ya udah langsung gue teleponin, diangkat. Ternyata alhamdulillah tuh diangkat sama dia, karena risih mungkin kan. Gue teleponin terus, ngomong tuh abangnya sih santai gitu kan, bang gue nanya nih kenapa akun gue kok di ban gitu kan, gue pengen narik nih, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, ya mungkin ada kesalahan gitu kan. Terus gue bilang, gue nggak ada kesalahan bang, orang nariknya aja udah lama nggak narik ibarat gitu kan. Terus kata dia, ya udah mas coba bentar, saya cek dulu kata dia gitu kan. Alhamdulillah ada yang baik juga gitu kan, ada yang mau ngecekin.
dicekin sama dia, biasalah kasih nomor handphone, terus sama dia ditanya-tanya data diri kita namanya siapa kayak gitu-gitu. Terus ternyata waktu udah dicek dia ngasih tahu alasannya. Bentar, alasannya ada di WA, karena kan gue by WA ya kemarin. Nah, jadi ternyata alasannya akun gue di ban itu karena membuat konten di sosial media dengan ajakan tidak enak menyebutkan Borzo gitu. Nah, ini berarti dari orang kantor Borzonya mungkin nge-search di YouTube dengan kayaknya misalkan Borzo gitu. Nah, ini ternyata akun video gue muncul gitu kan. Dan mungkin ditontonin sama dia, videonya yang mana juga gue nggak tahu, dia ngejelasin yang mana-mana, cuman sampai sini dong. Ya udah, gue pengen tahu alasannya doang kenapa. Dan itu alasannya ternyata membuat konten di sosial media dengan nggak enak, mungkin nyebut ada kata-kata yang ngebikin pihak Borzo nggak enak gitu. Nah, terus pertamanya sebenarnya gue nggak curiga ke sini, gue curiganya malah karena gue install Rara Delivery kan, karena gue daftar Rara Delivery, install, narik Rara Delivery gitu. Karena setahu gue dulu tuh Borzo tuh sensitif banget ke Rara gitu, karena lu boleh install Lalamove, Gojek, Grab, apapun itu selain Rara Delivery gitu. Nah, menurut gue pertamanya ini tadinya kan, gue kira apa gara-gara Rara Delivery gitu kan, karena gue yakin gak ada kesalahan. Dan ternyata bukan, ternyata alasannya tuh tadi. Ya udah, terus gue bilang ya kalau mau aktifin lagi ke kantor aja mas, datang. Akhirnya ya udah gue iyain aja, gue pengen lihat doang sih kenapa akun gue itu di ban gitu, alasannya apa. Dan ternyata ya itu tadi alasannya. Akhirnya gue penasaran juga sebenarnya, mana sih sebenarnya yang bikin akun gue di ban gitu kan. Terus ada tuh teman-teman gue yang mereka Borzo juga, di Lalamove juga, di Gojek juga gitu kan. Gue kasih unjuk YouTube-nya, linknya gitu kan. Dan terus dia ngeliat videonya gitu kan, mungkin dari thumbnailnya atau ditonton sama dia. Terus kata dia, ya emang bener, maksudnya yang disampaikan kan ya emang yang sesuai gitu, tarifnya ya emang segitu, kurir Borzonya udah berkurang kayak gitu kan. Terus kayak titik penempatan atau titik pick up-nya itu ngacroknya jauh banget, dan ya emang bener gitu yang disampaikan. Mungkin ya emang itu yang emang kebenarannya itu. Dan emang terus kata temen gue, ya emang pihak Borzonya ini sensitif kali, apa baper kayak gitu kan. Ya gue juga mikir, kok Borzo baper banget gitu. Tapi di sisi lain, sisi positifnya itu berarti di konten-konten sebelumnya itu udah dilihat nih sama pihak Borzo, sama pihak mungkin sama pihak manajemennya, atau mungkin ada yang laporin ke manajemennya. Berarti kan udah ditonton nih. Nah, jadi kendala-kendala kalian yang teman-teman yang narik Borzo tuh semoga jadi lebih diperhatikan lagi gitu kan. Kalau gue sih kayaknya udah nggak akan aktifin lagi ke kantor gitu. Kayaknya gue biarin aja, ya udah di ban aja gitu. Karena udah jarang juga narik kan, udah jarang banget narik Borzo, jadi nggak terlalu masalah gitu. Kalau dulu-dulu mungkin masih gue perjuangin nih, yang kayak gini-gini buka ke kantor. Kalau sekarang ya lagian gitu kan, belum ada penyelesaian juga. Ya udah, tarifnya masih sama, jaraknya masih sama, ya udah. Jadi kayaknya mungkin kalau emang harus ke kantor, gue nggak buka lagi di akun Borzo kayak gitu guys. Padahal sebenarnya nih, kalau di di postingan Borzo nih, kalau yang dulu-dulu tuh yang kemarin-kemarin gue sempat cerita di sini, kalau di Facebook tuh pasti banyak banget yang hujat kan. Kadang-kadang malah gue belain nih si Borzo ini, karena ya gue belain maksudnya bukan karena gue pengen kayak dilihat orang lain tuh kayak udah nggak penting gitu, yang gitu tuh. Ya emang kalau menurut gue bener nih, yang gue alamin kayak gini, ya gue ceritain gitu, gue ceritain pengalaman gue gitu aja sih kalau gue gitu. Dan ya kayak promosi juga sebenarnya kan kita bantuin kan, gratis banget ini Borzo, kita promosiin bener-bener gratis gitu. Tapi ya mungkin ada konten-konten gue yang menjelekan Borzo. Nah, ini kalau menurut kalian yang mana kira-kira yang menjelekkan Borzo, atau mungkin yang nggak sesuai gitu kan? Kalau misalkan kurang bagus tapi sesuai kenyataannya, emang harus diperbaiki berarti dong gitu kan. Itu ya mau nggak mau kalian
harus nerima kritik dan saran gitu kan, gitu sih sebenarnya. Nah jadi gitu guys, ini akun mungkin ini eh tapi tetap gue pakai box Borzo kayaknya sih gitu, masih tetap pakai box Borzo karena boxnya enak, gede gitu kan, dan lebih udah cocok aja gitu. Tapi nggak tahu kedepannya kayak gimana juga. Gitu aja sih guys. Jadi kalian masih narik Boruzo apa enggak nih gitu? Akhir-akhir ini kalau gue dan teman-teman yang di sini sih emang udah jarang juga narik Boruzo. Orderannya juga udah jauh berkurang ya, kakak-kakak tuh udah jarang banget gitu, udah nggak tahu itu di offlinein atau kayak gimana tuh, nggak tahu deh gitu guys. Jadi boleh di komen di kolom komentar kira-kira yang mana sih yang menurut kalian tuh sangat apa ya, membuat akun seseorang, akun mitra itu bisa di-ban gitu karena di membicarakan Borzo di sosial media di YouTube ini gitu guys. Sampai sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.